dengan terbukanya banyak ruas-ruas jalan tol ini, kita harapkan mobilitas barang, mobilitas orang bisa dipercepat dan kita memiliki daya saing yang tinggi terhadap negara-negara lain dan produk-produk yang ada nantinya akan memiliki daya saing yang baik, terutama dalam rangka bersaing dengan produk-produk dari negara-negara lain. Selamat datang di Cemara 19 Channel dalam program Current Issue. Program informasi aktual seputar kebijakan pemerintah dan informasi yang tengah menjadi perbincangan publik saat ini. Pemirsa Cemara 19 Channel, penanganan virus corona memang menjadi prioritas utama pemerintah. Namun, bukan berarti pembangunan harus mandek begitu saja. Salah satu proyek strategis nasional yang tetap berlangsung adalah pembangunan jalan tol Trans Sumatera sepanjang 2.765 km yang terbentang dari Lampung hingga Aceh. Apa urgensi dari pembangunan infrastruktur ini, khususnya di tengah pandemi? Apa manfaatnya bagi masyarakat, terutama masyarakat ingin mengetahui lebih jauh tentang hal ini? Kali ini saya sudah bersama Bapak Sarbini dari Rumah Sayang Indonesia yang konsen terhadap masalah pembangunan di Indonesia. Halo Pak Sarbini, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Cemara 19 Channel. Selamat datang. Selamat sore. Oke Bapak, saya ingin bertanya beberapa hal nih, utamanya soal pembangunan di Indonesia di masa pandemi ini. Kita mengetahui bahwasannya pandemi ini memang membuat kita harus fokus untuk menanganinya agar kita segera terselesaikan masalah ini. Nah, menurut Bapak, pembangunan di masa pandemi ini urgensinya seperti apa, Pak? Kalau berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, itu kan sudah direncanakan oleh pemerintah jauh-jauh hari, dari periode pertama sampai periode kedua ya. Nah, kebetulan di tahun 2019 itu sudah penggencar pembangunan salah satunya tol, dan diantaranya adalah tol Trans Sumatera kan gitu. Nah, berkaitan dengan pandemi hari ini, ya memang saya melihat ada fokus yang mungkin pemerintah harus orientasinya sedikit berbeda. Tapi pembangunan ini juga penting kan gitu. Karena apa? Pembangunan Trans Sumatera itu membantu gitu. Salah satunya adalah visi pemerintah itu adalah dengan adanya pembangunan infrastruktur, pembangunan satu wilayah. Yang kedua adalah tumbuhnya ekonomi masyarakat di tingkat daerah. Yang ketiga adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi itu tidak hanya di pusat gitu di Jawa, tapi juga tumbuh di provinsi-provinsi yang lainnya. Nah, ini yang salah satu yang menarik oleh masyarakat sana ya. Kalau ketika saya berkomunikasi, mereka mengatakan dengan adanya jalan tol Sumatera, mereka menganggap bahwa kami merasa orang Indonesia benaran. Karena selama ini sepertinya agak terabaikan pembangunan pusatnya di Jawa dan kota-kota besar. Jadi khususnya di pelosok itu agak kurang terpenuhi ya, kurang terapresiasi lah keinginan masyarakat. Nah, dengan pembangunan infrastruktur yang sangat baik ini, maka ketika era pandemi, maka transportasi, logistik dan sebagainya itu akan mempermudah. Akses komunikasi, akses antara desa dengan yang lain, antara kota dengan yang lain akan bermudah. Jarak tempuh yang tadinya mungkin 8 jam, 9 jam, sekarang sudah bisa ditempuh dengan 4-5 jam. Ya kalau hari ini mungkin dari Lampung, Palembang, dulu mungkin hampir 12 jam lewat darat gitu. Hari ini bisa sampai 4-6, paling lama 6 jam gitu. Artinya itu kondisi pandemi ini membantu masyarakat mobilitas, termasuk akses nakes, akses kesehatan, akses dalam konteks pelayanan kesehatan itu akan sangat cepat bisa dilayani oleh pemerintah. Oke, sebenarnya saya sepakat sekali ya Pak, bahwasanya provinsi pun memang harusnya dibangun seperti itu, tidak hanya berpusat di Jawa seperti itu. Nah, kemarin-kemarin itu banyak sekali pemikiran-pemikiran yang ada di sosial media bahwasanya mengatakan
Jika pandemi ini pemerintah Jokowi tetap fokus pada pembangunan infrastruktur dan mengabaikan pandemi, lalu siapa yang akan dibangun? Tapi nyatanya sudah terjawab bahwasanya ketika pembangunan infrastruktur terutamanya tol Trans Sumatera ini berjalan, justru memudahkan akses mobilitas nakes, kemudian penanganan pandemi juga lebih efektif seperti itu ya Pak ya. Nah, bagaimana nih Pak proses pembangunan infrastruktur di Indonesia, khususnya tol Trans Sumatera? Prospeknya. Iya. Ya, sampai hari ini saya lihat cukup baik ya. Ada beberapa karya-karya besar yang membangun itu. Yang kalau saya tahu sih penugasan pemerintah itu dilakukan oleh salah satu karya ya, utama karya gitu. Penugasan utamanya oleh pemerintah, dan ada karya-karya yang lain yang membangun di beberapa lini-lini gitu loh kan, beberapa proyek dari mulai Lampung sampai Sumatera. Sampai hari ini sepertinya cukup lumayan bagus. Ya walaupun kalau saya lihat masih ada hambatan-hambatan seperti pembebasan lahan ya. Ya karena memang itu ada yang di wilayah-wilayah tertentu ada pembebasan berkaitan dengan tanah adat segala macam. Tapi so far kalau saya perhatikan sampai saat ini berjalan cukup bagus, dan ya saya dapat informasi di tahun 2023 itu kayaknya rampung. Gitu sampai Aceh sepertinya gitu. Berarti prospek ke depan itu sangat bagus ya Pak Bagus. ya. Nah, mengingat prospek ke depan itu bagaimana partisipasi masyarakat dan dampak ekonomi terhadap masyarakat? Dengan adanya jalan yang cukup bagus ya, ya masyarakat hari ini tuh cukup riang, bahkan masyarakat juga mengapresiasi dengan baik. Setidaknya ketika akses itu tumbuh, pusat perdagangan antar daerah itu berjalan gitu loh. Bahkan ya pusat perdagangan yang tadinya mungkin sulit dijangkau hari ini sangat mudah karena aksesnya lebih mudah. Yang kedua biaya logistiknya akan lebih murah kan. Nah, dengan adanya jalan yang cukup signifikan di semua rute itu, maka akan tumbuhlah perekonomian masyarakat, baik itu pertanian maupun UKM-UKM di sekitar wilayah tersebut. Dan sepertinya sudah mulai tumbuh. Dan masyarakat menyambut baik dengan kehadiran jalan tol Trans Sumatera ini. Oke, berbicara mengenai pembangunan jalan tol Trans Sumatera, kita tidak akan pernah lepas dengan apa yang namanya pembebasan lahan. Nah, apa saja hambatan pembebasan lahan masyarakat di Sumatera, begitu Pak? Karena kita mengetahui bahwa misalnya tanah-tanah di Sumatera itu banyak sekali tanah-tanah adat, tanah-tanah yang disakralkan, dan itu pasti akan bertentangan dengan kita yang ingin membangun jalan tol. Nah, bagaimana hambatan-hambatan itu? Iya, pembangunan itu kan memang tidak boleh bertentangan dengan local wisdom ya, kan gitu loh. Jadi ya ketika kalau saya perhatikan memang ada beberapa jalan seperti di Padang kan gitu loh, Padang Secicin sempat jadi masalah gitu karena memang melewati jalur adat. Dan itu sempat tersendat. Nah, ini perlu ada komunikasi antara ya pemerintah daerah, pemerintah pusat, termasuk pelaksana proyek itu komunikasi dengan hulayat adat agar bagaimana proses itu bisa berjalan dengan baik. Gitu. Oke. Ketika pembebasan lahan itu sudah selesai, Pak, pasti kita juga harus mengedukasi masyarakat setempat bahwasanya pembangunan tol ini bermanfaat. Nah, bagaimana cara-cara pemerintah untuk mengedukasi masyarakat bahwa pembangunan jalan tol ini sebenarnya bermanfaat nih, terutama membuka akses perdagangan, kemudian efektivitas mobilitas, dan lain sebagainya? Kalau saya perhatikan dengan banyaknya informasi ya, karena hampir setiap bulan, bahkan hampir setiap minggu ya, pemerintah atau khususnya Presiden Jokowi meresmikan beberapa pembangunan infrastruktur seperti bendungan gitu loh, jalan, terus MRT, LRT yang dulu pernah dilakukan, itu dilihat oleh masyarakat dan itu dampaknya cukup positif. Nah, dari berita-berita itu dengan adanya pembangunan Trans Sumatera, masyarakat cukup merespon positif. Dan bahkan ya geliat ekonomi itu dengan adanya jalan otomatis akan semakin baik gitu. Baik, saya sangat sepakat nih Pak, bahwasanya pembangunan jalan tol ini juga salah satunya untuk membangun ekonomi nasional kita, bahwasanya ekonomi itu kan nggak hanya berpusat di Jawa saja, yang seperti kita bicarakan tadi. Nah, bagaimana komitmen pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan ini di masa new normal, di masa pandemi? Bahwasanya kan pandemi ini kita pasti mengalami keterpurukan ekonomi, seperti itu. Ya mau tidak mau karena masalah pandemi ini kan semua negara ya. Jadi termasuk pemerintah juga mengantisipasi. Jadi artinya bahwa kesehatan menjadi hal utama. Tapi ke ekonomi juga kita harus jaga. Ketika
bahwa dengan kesehatannya membaik, ekonominya membaik, itu akan berjalan. Nah, dengan situasi pandemi hari ini, memang infrastruktur ekonomi itu tetap harus berjalan. Kenapa? Ketika pandeminya sudah mulai landai, maka ekonomi akan berjalan dengan baik. Artinya memang ada strategi yang sudah dibangun oleh pemerintah untuk mensinergikan bagaimana antara kesehatan dengan ekonomi ini berjalan simultan. Kan gitu. Memang prioritasnya perlu adanya prioritas di tingkat kesehatan. Makanya kampanye-kampanye termasuk vaksin diantaranya itu semua orang wajib vaksin gitu kalau mungkin, agar proses kesehatan itu bisa terjaga dengan baik dan sehingga ekonominya bisa tumbuh dengan baik. Dan infrastruktur menunjang itu kalau menurut saya gitu loh. Pembangunan infrastruktur kan selalu diharapkan berdampak positif gitu ya Pak ya. Nah, bagaimana dengan penyerapan tenaga kerja lokal daerah setempat terkait pembangunan ini Bapak? Berapa banyak, kemudian manfaatnya untuk masyarakat seperti apa, seperti itu? Artinya kalau melihat situasi ini kan hampir semua, kalau istilahnya kan dari kontraktor ke vendor ya. Vendor-vendornya itu kan vendor-vendor lokal. Vendor-vendor lokal dan sumber daya juga sumber daya lokal. Termasuk ya kebutuhan bahan baku, jalan seperti batu, tanah segala itu kan dari lokal. Artinya dengan adanya pembangunan infrastruktur jalan tol Trans Sumatera ini, ekonomi masyarakat tuh bisa hidup dan usaha-usaha yang ada di sana juga bisa hidup. Bahkan mungkin kontraktor-kontraktor lokal juga sebagian besar bisa hidup dengan adanya itu gitu. Artinya diapresiasi oleh pemerintah agar putaran ekonomi di daerah juga tetap tumbuh dengan baik dengan adanya pembangunan tersebut gitu. Berbicara soal perputaran ekonomi ini Pak, kapan kira-kira masyarakat itu bisa merasakan langsung pembangunan tol ini berdampak bagi masyarakat Bapak? Kalau saya lihat sih dengan adanya pembangunan contohnya 2023 akan rampung, 2024 mungkin masyarakat akan bisa merasakan. Ya walaupun pemerintahnya mungkin sudah bukan Presiden Jokowi lagi, artinya produk-produk legacy gitu yang dilakukan oleh pemerintahan hari ini kan gitu akan dirasakan di kemudian oleh dan akan dilanjutkan oleh pemerintahan-pemerintahan berikutnya. Dan saya yakin dengan adanya pembangunan ini masyarakat bisa melihat kerja berat dan kerja kerasnya pemerintah hari ini gitu. Ya, setidaknya ketika pemerintah sudah selesai masa periodenya, tetap meninggalkan hal-hal baik, salah satunya pembangunan infrastruktur. Betul. Seperti itu ya Pak. Nah, ini pertanyaan terakhir Bapak, apa harapan Bapak terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia? Kalau harapan saya sih dengan pembangunan infrastruktur Indonesia bagaimana rakyat itu terlayani dengan baik ya. Pertama adalah secara ekonomi mereka bisa hidup dengan layak kan gitu loh. Dan perputaran hambatan ekonomi antara satu provinsi dengan provinsi itu terselesaikan. Dan yang paling penting adalah bagaimana menjaga kesatukan wilayah antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Dan yang terpenting lagi adalah bagaimana masyarakat yang selama ini belum terlayani pemerintah dan mereka merasa tereliminasi oleh pemerintahan pusat gitu, merasa bahwa sesungguhnya mereka bagian dari rakyat Indonesia dan dilayani oleh pemerintah Indonesia gitu. Terima kasih Bapak Sarbini atas bincang-bincang kita hari ini, bahwasanya pembangunan infrastruktur itu memiliki dampak yang sangat positif. Meskipun di era pandemi seperti ini, pembangunan infrastruktur harus tetap berjalan karena kita percaya bahwasanya pembangunan infrastruktur akan memberikan kita dampak positif, salah satunya adalah pembangunan ekonomi dan juga efektivitas kerja masyarakat setempat. Terima kasih Bapak Sarbini atas kesediaannya dalam program Current Issue kali ini. Semoga publik dapat mendapatkan informasi yang jelas dan juga bermanfaat. Saya Lisa Elvena dari Studio Cemara 19 Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Cemara 19 Channel. Cemara 19 Channel hanya untuk orang-orang yang ingin maju dan hidup damai.